kita akan coba lihat yang ilustrasinya untuk yang spektrum kontinu. Nah, kalau kita kenal sinyal delta dengan baik, bentuknya kan kurang lebih ada contoh di sini ya, gambar di sini. Nah, dia tuh harganya semuanya 0 secara kontinu kecuali pada saat T sama dengan 0. Nah, artinya kalau diintegralkan semua harganya itu akan 0 kecuali pada saat T sama dengan 0. Jadi kita evaluasi pada saat T sama dengan 0. Di sini harganya adalah 1. Dengan demikian, dari skema ini kita akan mendapatkan pasangan dari sinyal delta itu dalam domain frekuensi itu adalah suatu fungsi konstan dari minus ta hingga sampai ta hingga untuk rentang frekuensi, atau di sini omega besar, kapital omega. Nah, di sini dinyatakan bentuk reversible ya. Di sini kalau dulu belajar di kimia kan ada ini reaksi kan ada yang reversible, reversible-nya ini. Berarti secara bentuk ini merupakan pasangan. Jadi kalau ini kita balik, kita misalkan x fungsi t-nya adalah fungsi konstan, nanti kita akan dapatkan di domain frekuensinya adalah dalam bentuk sinyal delta, tetapi di domain frekuensi. Ilustrasinya hampir sama seperti yang sebelumnya. Ini contohnya kalau misalkan kita bekerja dari x besar fungsi omega seperti ini. Hanya saja di sini karena kita mengetahui bahwa untuk kesebandingan dan finite energy kita mengevaluasi pada domain satu periode, di sini dinyatakan sebagai 2pi kan periodenya, maka kita menyatakan bahwa fungsi deltanya ini dikali 2pi. Nah, itu nanti kita dengan cara yang sama seperti tadi kita akan mendapatkan pasangan untuk integral Fourier dari fungsi delta di domain frekuensi ini akan sama seperti fungsi konstan pada domain time. Oke, nah selanjutnya untuk contoh yang fungsi cosinus. Ya, di sini kita punya x fungsi t cosinus omega 0t. Nah, dari sini apa yang sudah kita pelajari sebelumnya mungkin akan kita pakai. Dan di sini ada catatan beberapa pasangan tadi kita akan gunakan. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan transformasi Fourier-nya, maka kita gunakan x besar fungsi omega ini. Kita masukkan x fungsi t-nya di sini sebagai cos omega 0t dikali e pangkat minus j omega t dt. Nah, kita masih pakai lagi untuk eksponensial kompleks karena cosinus bisa kita rubah dalam bentuk eksponensial kompleks seperti ini. Nah, jadi dari sini tujuannya supaya mempermudah ya, kalau kita sudah punya bentuk seperti ini. Nah, dengan melakukan perkalian ini ke dalam kurung, jadi kita punya beberapa suku, setengahnya masih kita simpan di luar, maka kita akan punya e pangkat minus gt kita gabung dengan omega. Jadi yang minus ct ini kita gabung, dan juga kita juga kalikan juga yang dengan j omega 0t. Oke. Jadi kalau kita coba keluarkan minus gt-nya, di sini kita keluarkan, di sini kita punya minus omega 0 plus omega, di sini kita punya omega 0 plus omega. Jadi sama-sama gt-nya dikeluarkan. Nah, dari bentuk ini kan kita tadi sudah mempunyai persamaan yang seperti ini kan untuk nilai di pasangan integral di contoh yang sebelumnya. Nah, dari situ kita bisa melihat kalau misalkan kita berhubungan dengan e pangkat minus j omega t, kita akan mendapatkan 2pi delta fungsi kapital omega. Nah, di sini kita punya bentuk yang mirip nih, sama, tetapi bentuknya adalah e pangkat minus jt, tetapi di sininya ada pergeseran, bukan omega tetapi omega minus omega 0, atau di sini omega plus omega 0, ya kan? Nah, dari sini maka deltanya juga suatu fungsi yang tergeser. Nah, karena di sini ada 2pi, kita dapatkan 2pi di sini, dan setengahnya berarti masuk di sini karena konstanta, dan di sini kita dapatkan delta untuk masing-masing integral yang bersesuaian. Nah,
Nah, dari sini bentuk ini bagaimana bentuknya plotnya? Kita lihat di slide berikutnya. Tapi kita punya pasangan untuk cos omega 0t ini, transformasi Fouriernya adalah bentuk seperti ini. Nah, secara grafis punya bentuk x fungsi t cos omega 0t. Dari sini ilustrasinya ini akan memiliki pasangan hanya berharga pada komponen real, karena komponen imajinernya kan di sini nggak ada komponen j-nya ya kan. Nah, di sini kita bisa lihat kalau fungsi delta itu pada saat omega sama dengan 0, kalau ini tergeser sebesar minus omega 0 berarti dia delay. Terus kemudian kalau dia plus omega 0 berarti dia advance di minus omega 0 di sini. Harganya berapa ini? Pi. Kenapa pi? Karena sebelumnya tadi 2pi dibagi 2 kan, jadi tinggal ya. Sinus itu hampir sama seperti cosinus. Kita lakukan hal yang sama dengan identitas Euler, kemudian kita coba kumpulkan sebagaimana yang sebelumnya, dan kita bisa mendapatkan hubungan yang sama untuk pergeseran fungsi delta tadi. Dan dari sini kita melihat untuk fungsi sinus ternyata pasangan integral Fouriernya itu berkaitan dengan komponen imajiner, karena di sini ada simbol j-nya kan, berarti komponen. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir kita bisa cukupkan ya pertemuan hari ini.